Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan suara saya. Terima kasih banyak pendengar setia saya dimanapun Anda berada. Kali ini saya mau membacakan sebuah novel klasik, novel atau apa ya, yang legendaris ya, Kisah 1001 Malam. Saya sudah mendapatkan izin dari penerbit Diva Press ya. Jadi baik, kita langsung saja ya. Berikut adalah ceritanya. Pada zaman dahulu kala, bertahtalah seorang raja penerus dinasti Sasaniah di semenanjung India dan Tiongkok. Raja tersebut memiliki pasukan yang kuat, pengawal pribadi yang setia, serta para pelayan yang cekatan. Sang raja mempunyai dua anak laki-laki, keduanya pemberani dan gemar menunggang kuda. Anak raja yang pertama lebih pandai menunggang kuda dibandingkan dengan adiknya, dan sepeninggal sang ayah, kerajaan diwariskan kepada anak tertua yang bernama Raja Sahrayar. Ia memerintah dengan cara yang adil dan tentu saja rakyat menyayanginya. Adik Raja Sahrayar bernama Raja Shahzaman. Ia memperoleh amanah untuk memerintah wilayah Samarkand yang tidak termasuk Jazirah Arab. Segala aktivitas di kedua kerajaan tersebut berjalan lancar. Sebab kedua raja yang kakak beradik itu menurut pandangan rakyat di kerajaan masing-masing adalah hakim yang adil. Selama 20 tahun mereka berada dalam puncak keterbukaan dan kedamaian sampai suatu ketika Raja Sahrayar merasa rindu untuk bertemu Raja Shahzaman. Ia memerintahkan wazirnya untuk melakukan perjalanan ke kerajaan adiknya dan menyampaikan keinginannya untuk bertemu. Perintah sang raja dijunjung oleh wazir dengan sepenuh hati. Ia pun melakukan perjalanan menuju kerajaan Raja Shahzaman. Ketika tiba di tempat tujuan, wazir menyampaikan salam dari rajanya kepada Raja Shahzaman serta memberitahukan keinginan kakaknya Raja Sahrayar untuk bertemu. Raja Shahzaman menyambut baik keinginan kakaknya dan segera mempersiapkan kunjungan balasan. Beberapa tenda terbaik berikut kendaraan tunggangan, para pelayan dan pengawal pribadi dibawanya dalam perjalanan. Segala persoalan kerajaan ia serahkan kepada wazir dan ia pun berangkat menuju kerajaan kakaknya. Ketika tengah malam, wazir teringat akan sesuatu yang harus dibawanya, tetapi sesuatu itu tertinggal di istana. Maka Raja Shahzaman kembali ke kerajaannya malam itu juga. Sesampainya di kerajaan, ia segera menuju istana. Saat memasuki kamar, ia menyaksikan permaisurinya sedang tidur di ranjang berpelukan dengan seorang budak berkulit hitam. Menyaksikan hal itu, segala sesuatu jadi gelap dalam pandangannya. Lalu sang raja Shahzaman membatin. Dia berkata dalam pikirannya, jika hal demikian terjadi, sementara aku belum meninggalkan kota raja, maka bagaimana keadaan si pezina ini saat aku berada lama di kerajaan kakakku? Begitulah pikir sang Raja Shahzaman. Raja Shahzaman kemudian mencabut pedang dari sarungnya menggantung di pinggangnya dan segera menebaskannya ke kepala permaisuri beserta budaknya. Keduanya mati seketika sebelum terbangun dari tidur lelap di ranjang empuk milik sang raja. Setelah itu, Raja Shahzaman kembali bergabung dengan rombongannya pada malam itu juga dan memerintahkan rombongannya untuk melanjutkan perjalanan. Beberapa lama kemudian, rombongan Raja Shahzaman sampai di kerajaan kakaknya. Sang kakak sangat gembira mendengar berita kedatangan adiknya. Ia pun keluar istana untuk menemui Raja Shahzaman. Keduanya bertemu, saling memberi salam penghormatan dan berpelukan mesra. Kegembiraan Raja Sahrayar diwujudkan dengan menghias kota raja seindah mungkin. Kakak beradik itu duduk berhadapan dan berbagi cerita. Raja Shahzaman teringat peristiwa yang dialaminya sesaat sebelum ia berangkat. Ia terlihat sangat sedih. Wajahnya pucat menguning, tubuhnya lemas.
Menyaksikan hal ini, sang kakak mengira bahwa keadaan adiknya disebabkan oleh terpisahnya ia dengan negeri dan singgasananya. Karenanya, ia tidak terlalu ambil perhatian dan tidak bertanya sebabnya. Saudaraku, sungguh batinku menyimpan luka, kata Raja Shahzaman kepada kakaknya suatu ketika. Tetapi Raja Shahzaman tidak memberitahukan apa yang terjadi pada permaisurinya. Aku ingin mengajakmu pergi berburu. Barangkali hal itu bisa meringankan penderitaan hatimu, ucap Raja Shahryar. Namun keinginan Raja Shahryar tidak disetujui oleh Raja Shahzaman, sehingga ia pergi berburu sendirian. Di istana Raja Shahryar terdapat jendela yang biasa digunakan untuk melihat-lihat pemandangan di taman. Di sanalah Raja Shahzaman duduk sambil memperhatikan keindahan alam sekitar istana. Pandangannya tertuju ke sebuah pintu gerbang di mana terlihat serombongan jariyah. Baik pendengar, jariyah ini di catatan penyunting di buku ini artinya adalah selir atau budak perempuan. Baik, saya lanjutkan kisahnya. Sekitar 20 jariyah mengiringi seorang perempuan yang sangat cantik dan berpakaian sangat indah berjalan memasuki taman. Rombongan itu tiba di sebuah fusqiyah dan segera melepaskan pakaian mereka. Duduk-duduk di tepi fusqiyah, membasahi badan sambil bersenda gurau. Baik, saya akan jelaskan lagi. Menurut catatan penyunting, fusqiyah adalah air mancur. Baiklah, saya lanjutkan lagi ceritanya. Hai Mas'ud, kemarilah, panggil perempuan cantik yang ternyata adalah permaisuri Raja Shahryar itu kepada seorang bernama Mas'ud. Tidak lama kemudian muncullah seorang budak laki-laki berkulit hitam mendatangi permaisuri. Sang budak memeluk permaisuri dan permaisuri segera membalas pelukannya dengan mesra. Budak tersebut kemudian bercinta dengan permaisuri. Sementara itu muncul pula beberapa budak lain menemui para jariyah. Mereka saling berpelukan, kemudian berbuat seperti yang dilakukan oleh permaisuri dengan budak hitam bernama Mas'ud itu. Mereka memadu cinta hingga siang hari. Kemudian Raja Shahzaman berkata kepada dirinya sendiri ketika menyaksikan pemandangan tak senonoh itu. Batinnya berkata, demi Allah, bencana yang menimpaku ini lebih ringan daripada yang kulihat saat ini. Raja Shahzaman benar-benar merasakan ringannya beban yang sedang ditanggungnya. Sungguh, beban kakakku lebih berat dari yang kutanggung. Begitulah apa yang ada di batin Raja Shahzaman. Sejak itu Raja Shahzaman bisa dengan lahap menyantap makanan dan minuman tanpa beban yang mengganjal di hatinya. Waduh. Beberapa lama kemudian Raja Shahryar kembali dari perjalanan berburu. Ketika bertemu di pintu gerbang istana, kedua raja kakak beradik tersebut saling memberi salam hormat dan berpelukan. Raja Shahryar memperhatikan keadaan adiknya. Rona pucat kekuningan tidak lagi mewarnai kulitnya. Wajahnya kembali berwarna putih segar kemerahan dan ia tampak makan dengan lahap. Padahal saat baru sampai di istana, adiknya tidak bisa makan dengan lahap, bahkan cenderung makan sedikit. Keheranan Raja Shahryar terhadap perubahan yang terjadi pada adiknya itu membuatnya bertanya, adikku, ketika engkau datang ke istanaku, wajahmu pucat kekuningan. Kok sekarang engkau terlihat segar kembali? Apa yang terjadi padamu selama ini, Dek? Oh, baiklah kakak. Aku akan memberitahukan kepada kakak mengenai perubahan yang terjadi padaku saat aku tiba di sini. Tapi mohon maaf kakak, aku tidak dapat memberitahukan sebab-sebab pulihnya keadaanku ini. Wah, yang penting engkau harus memberitahukan padaku kenapa wajahmu pucat dan tubuhmu terlihat lemah saat baru sampai di istanaku. Kakakku yang kuhormati, kakakku. Ketika engkau mengutus wazirmu ke kerajaanku untuk menyampaikan pesanmu yang menginginkan agar aku berkunjung ke kerajaanmu, maka serta-merta saat itu juga aku mempersiapkan segala sesuatu untuk keberangkatanku. Setelah meninggalkan kota raja, Kak, beberapa saat aku teringat bahwa khorzah yang ingin kuhadiahkan kepada kakak ketinggalan di kamar, Kak. Oh, kayak gitu. Nah, Kak, aku segera kembali sendirian ke kota raja dan langsung menuju istana. Ketika aku memasuki kamar, Kak, kusaksikan permaisuriku sedang tidur di ranjang
berpelukan dengan salah satu budakku. Dengan penuh kebencian, ku bunuh keduanya. Nah, itulah Kak. Demikianlah saat tiba di istanamu, aku masih terbayang-bayang oleh peristiwa yang baru saja ku alami. Hal itulah yang membuat mukaku pucat dan tubuhku lemas, Kak. Dan sekali lagi mohon maaf, Kak. Aku tidak dapat memberitahukan kepadamu mengenai sebab pulihnya keadaanku. Demi Allah, engkau harus memberitahukan sebab pulihnya keadaanmu seperti semula, pinta Raja Shahryar. Melihat kesungguhan dan kekerasan hati kakaknya, Raja Shah Zaman membeberkan seluruh peristiwa yang dilihatnya di taman istana. Setelah mendengarkan penuturan adiknya mengenai perbuatan permaisurinya bersama para budak, Raja Shahryar berkata, aku hendak menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri. Kalau demikian, kakak mesti mengumumkan kepada khalayak bahwa kakak ingin kembali pergi berburu. Setelah itu, kakak bersembunyi di tempatku untuk menyaksikan kenyataan yang sebenarnya dengan mata kepalamu sendiri. Raja Shahryar segera mengumumkan keinginannya untuk kembali berburu. Para pengawal dan seluruh perangkat berburu dipersiapkan. Tak lama kemudian, tandu yang biasa dipakai untuk membawa raja keluar dari pintu gerbang istana muncul. Siasat Raja Shah Zaman dilaksanakan. Raja Shahryar duduk di dalam tandu. Tidak seorang pun boleh menemuiku. Begitulah perintah Raja Shahryar kepada para pengawalnya. Raja Shahryar menyelinap dengan menyamar menuju istana yang ditempati oleh adiknya. Sesuai dengan rencana, rombongan tetap berangkat meninggalkan kota raja. Sementara itu, Raja Shahryar segera menemui adiknya dan keduanya menuju jendela untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang pernah disaksikan oleh adiknya. Tidak beberapa lama, mereka berdua melihat beberapa jariyah mengiringi permaisuri menuju taman. Kemudian muncul budak-budak berkulit hitam. Kedua raja kakak beradik itu menyaksikan perbuatan mesum yang dilakukan permaisuri dan para jariyah dengan para budak laki-laki. Perbuatan mereka berlangsung hingga sore hari. Menyaksikan peristiwa itu, pikiran Raja Shahryar serasa terbang dari kepalanya. Kemudian dia bilang, mari kita tinggalkan kerajaan ini sejauh-jauhnya. Kita tidak perlu memiliki kerajaan seperti ini. Sebaiknya kita melakukan perjalanan jauh untuk mengetahui apakah ada bencana yang lebih besar daripada bencana yang menyiksaku ini. Ayo Dik. Kedua raja itu pun meninggalkan istana melalui pintu rahasia. Mereka berjalan tak tentu arah hingga tiba di sebuah pohon yang tegak di tengah hamparan padang rumput. Di dekat pohon itu terdapat mata air, sedangkan di ujung padang rumput tampak lautan. Keduanya menuju mata air dan mengambil beberapa teguk air untuk memuaskan dahaga. Kemudian mereka duduk di bawah pohon untuk memulihkan rasa penat. Tiba-tiba air laut di ujung padang rumput bergelombang dahsyat dan sesaat kemudian muncullah sosok berwarna hitam naik ke darat dan menuju ke tengah padang rumput. Raja Shahryar dan adiknya merasa takut. Mereka pun segera naik ke atas pohon. Baik pendengar, sampai di situ dulu ya perjumpaan kita. Kita akan sambung lanjutan kisah ini insya Allah esok hari. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Saya mungkin menceritakannya dengan agak berbeda ya. Jadi saya dinikmati saja. Mudah-mudahan kita bertemu lagi esok hari insya Allah ya. Dengan cerita lanjutan dari kisah 1001 Malam buku pertama, buku yang sangat legendaris. Saya Alex Suhendra. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri.